Dengan perasaan penuh tanda tanya, Hilmi berjalan mendekati Lisa. Hilmi tidak menyangka Lisa kembali hadir dalam hidupnya. Di dalam hati Hilmi merasa sangat bahagia. Dan saat berada di dekat Lisa, Hilmi mencoba untuk menyentuh wajah Lisa. Namun, seketika Lisa menghilang dari pandangannya. Hilmi begitu terkejut dan kembali harus kecewa. Hilmi duduk di tepi tempat tidurnya, tertunduk dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ternyata itu semua hanyalah hayalannya semata. Hilmi berkata dalam hati, "Apa yang terjadi denganku? Lisa tidak mungkin ada di sini. Dia sudah pergi ke tempat yang jauh. Dia pergi bersama dengan janji-janjinya, meninggalkan aku, bertemankan kenangan bersamanya." Hilmi kemudian teringat dengan semua pesan Bima agar mengikhlaskan kepergian Lisa. Aku harus kuat. Aku harus menunjukkan kepada Kak Bima bahwa aku baik-baik saja. Aku tidak boleh membuat Kak Bima merasa sedih karena memikirkan aku. Batin Hilmi. Kurang lebih 3 bulan Hilmi berusaha untuk bangkit dan melupakan semua kenangannya bersama dengan Lisa. Kenangan yang begitu menyakitkan baginya. Impiannya untuk hidup bersama dengan Lisa harus dia lupakan demi kehidupannya yang akan datang. Ketika Hilmi sedang duduk termenung di dalam kamarnya, Bima datang menemuinya. "Hilmi, apa yang sedang kamu lakukan?" kata Bima tersenyum. Hilmi berdiri menyambut kakaknya. "Tidak ada, Kak, aku hanya sedang bersantai," kata Hilmi. Bima kemudian mengajak Hilmi untuk duduk. "Hilmi, aku tahu tidak semudah itu kamu melupakan Lisa. Tetapi, sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Aku tahu, meskipun kamu berusaha terlihat baik-baik saja, tetapi jauh di lubuk hatimu itu, kamu terus memikirkan Lisa." Hilmi tertunduk. "Tolong maafkan aku, Kak." Bima menyentuh bahu adiknya dan menatapnya. "Dengarkan aku, Hilmi. Kamu ingat kan apa yang terjadi denganku? Kecelakaan itu membuatku lumpuh, tidak bisa melakukan apapun. Hilmi mengangguk. Bima kembali berkata, "Dan di saat itu pula, orang yang begitu aku cintai pergi meninggalkan aku bersama dengan sahabatku sendiri. Kamu tahu betapa hancurnya aku, Hilmi. Betapa kecewanya aku. Saat itu, aku sempat marah pada Tuhan. Tetapi apa, Hilmi? Semua itu membuatku semakin terpuruk. Semua itu membuatku semakin merasa sedih. Lalu, kamu dan juga Aira datang untuk memberiku semangat, untuk bangkit, untuk melupakan semua kesedihanku." Hilmi terdiam. Bima kembali berkata, "Kehidupan masih terus berjalan. Kita harus memikirkan masa depan. Kita tidak mungkin terus seperti itu. Terkadang di balik semua cobaan, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita." Hilmi kembali mengangguk. "Iya, Kak, aku mengerti. Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Bima menatap Hilmi. "Hilmi, di saat kita sendiri, di saat itu, kita semakin merasakan kesedihan.
Tetapi, jika kita memiliki teman, kita bisa berbagi dengannya. Hilmi menatap Bima. Maksud kakak? Bima menarik nafas lalu berkata, "Kenapa kamu tidak mencoba untuk mencari pengganti Lisa?" Hilmi tertunduk. Bima kembali berkata, "Hilmi, mungkin awalnya memang begitu berat, tetapi seiring berjalannya waktu, kamu akan mengerti bahwa semuanya akan berlalu. Kebahagiaan harus diraih. Cobalah menikah dengan wanita lain." Hilmi kembali menatap Bima. Wajahnya penuh tanda tanya. "Menikah dengan siapa, Kak? Aku tidak mengenal siapapun." Bima terlihat berpikir. Hilmi berkata, "Karena aku tidak memiliki teman wanita yang dekat denganku, Kak." Bima masih terdiam. Hilmi kembali berkata, "Jika kakak punya teman yang menurut kakak adalah wanita yang baik, jika itu untuk kebaikanku, maka aku terima apapun keputusan kakak." Bima begitu terkejut mendengar perkataan Hilmi. "Benarkah?" Hilmi mengangguk menatap Bima. "Iya kak, itu benar. Kakak adalah kakakku. Aku percaya kakak tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik untukku." Bima begitu terharu mendengar perkataan Hilmi. "Aku sudah berusaha mencari wanita yang aku cintai, tetapi takdir berkata lain. Sekarang aku serahkan semuanya pada kakak. Kapanpun, dimanapun aku siap," lanjut Hilmi. Bima yang merasa begitu terharu langsung memeluk Hilmi. "Aku sangat bangga memiliki adik sepertimu. Aku doakan kebahagiaan dan keberuntungan selalu bersamamu. Aku janji, aku akan menjadikan wanita yang baik yang akan menjadi istri adik kesayanganku ini." Beberapa hari kemudian, di saat Bima, Hilmi dan juga Aira sedang duduk bersantai di dekat kolam renang mereka, tiba-tiba telepon Aira berdering. Bima lalu berkata, "Sayang, teleponmu berdering. Siapa tahu orang yang menelpon butuh sesuatu." Aira pun segera melihat nama yang menelponnya. "Laksmi," kata Aira bahagia. Bima dan Hilmi secara bersamaan melihat Aira. "Halo Laksmi, apa kabar? Aku senang kamu menelponku. Kamu baik-baik saja kan?" kata Aira. Laksmi juga terlihat bahagia. "Aku juga senang bisa menelponmu, Aira. Aku minta maaf jika teleponku sering tidak aktif. Di saat aku melihat panggilanmu begitu banyak, aku langsung saja membeli pulsa dan menelponmu. Ya, maklum saja." Aira tersenyum. "Tidak apa-apa, Laksmi, aku mengerti." Laksmi kembali berkata, "Tetapi Aira, sepertinya kamu melupakan sesuatu. Atau mungkin kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai sahabatmu." Aira merasa heran dengan perkataan Laksmi. "Sesuatu apa, Laksmi?" Laksmi berkata, "Kamu sudah berjanji padaku bahwa kamu akan membawakan surat undangan pernikahan Hilmi. Ini sudah 3 bulan lebih berlalu, tetapi surat undangan pernikahan Hilmi tidak juga sampai padaku. Apakah kamu benar-benar sudah melupakan aku?" Aira terdiam lalu menatap Hilmi dan Bima.
Hilmi dan Bima juga menatap Aira. Aira kemudian menyalakan pengeras suara teleponnya, sehingga Bima dan Hilmi dapat mendengarkan perkataan Laksmi. Laksmi kembali berkata, "Ada apa, Aira? Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu benar-benar sudah lupa denganku? Sampai-sampai adik iparmu menikah, kamu tidak mengundangku." Aira masih terdiam. Bima kemudian meraih telepon Aira. "Laksmi, ini aku Bima. Begini Laksmi, kami memang merencanakan pernikahan Hilmi, dan Aira pun juga sudah menceritakan padaku bahwa dia telah mengatakannya kepadamu tentang hal itu. Tetapi takdir berkata lain." Laksmi kembali berkata, "Tetapi kenapa, Bima?" Bima melirik Hilmi yang saat itu juga sedang menatapnya, sambil mengangguk yang artinya Hilmi ingin Bima mengatakan yang sebenarnya kepada Laksmi. "Begini Laksmi, calon istri Hilmi mengalami kecelakaan dan tidak bisa diselamatkan." Laksmi berkata, "Kecelakaan tidak dapat diselamatkan." Ya Tuhan, pasti Hilmi sangat sedih dengan hal ini. Tapi kenapa kalian tidak mengatakan ini padaku? Apakah kalian tidak menganggapku sebagai teman lagi? Bima melirik Aira lalu berkata kepada Laksmi, "Maaf Laksmi, bukannya kami tidak menganggapmu sebagai teman, tapi saat itu kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dan kami sampai lupa untuk memberi kabar padamu. Yang kamu katakan benar, Hilmi sangat sedih dengan kejadian itu. Hilmi sangat terpukul dan merasa sangat kehilangan. Tetapi kini semua telah kembali seperti biasa. Semua akan baik-baik saja." Setelah pembicaraan mereka selesai, Laksmi pamit untuk menutup teleponnya. Setelah mengembalikan telepon Aira, Bima merangkul Hilmi yang saat itu duduk di sampingnya. Bima tersenyum dan menguatkan Hilmi. Hilmi juga tersenyum kepadanya. "Tenang Kak, aku baik-baik saja," kata Hilmi. Beberapa hari kemudian tanpa sengaja, Hilmi melihat Bima sedang duduk termenung seorang diri di salah satu sudut ruangannya. Diam-diam, Hilmi terus memperhatikan Bima yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. "Kasihan Kak Bima, dia pasti pusing memikirkan aku." Hilmi kemudian berjalan mendekati Bima dan duduk di sampingnya. "Kakak." Bima melihat Hilmi dan tersenyum. "Hei Hilmi, kamu di sini." Hilmi melirik Bima yang sedang tertunduk. "Apa yang kakak pikirkan?" Bima tersenyum padanya. "Seperti biasa, memikirkan pekerjaan Hilmi." Hilmi tertunduk. Dia tahu benar, saat itu pasti Bima sedang memikirkannya. "Oh, begitu Kak." Bima mengangguk. "Iya Hilmi, ada apa? Tiba-tiba kamu datang kemari menghampiriku," jawab Bima. Hilmi kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Bima sangat terkejut. "Setelah aku pikir-pikir, aku telah mengambil sebuah keputusan, Kak." Bima mengerutkan keningnya. "Keputusan apa, Hilmi?" Hilmi menatap Bima. "Aku akan menikah, Kak." Bima tersenyum bahagia. "Benarkah? Katakan padaku, siapa nama gadis itu? Dan dia tinggal di mana?
Bisakah kamu membawanya kemari dan mengenalkan kepada kami semua? Atau bawa aku ke rumahnya untuk bertemu dengannya, kata Bima.